Saya kasih contoh, Mas. Saya kasih contoh. Ini mungkin teman-teman juga tahu, ini sedikit bocoran aja. Ini kasus Kiai Jombang, anak Kiai Jombang ini. Iya, Saya kasih tahu. Yang lagi rame ini Mas ya? Yang lagi rame banget itu. Itu kan semua narasinya dari polisi, Mas. Benar. Semua narasi berita itu kan dari polisi, dari LSM, yang semua itu jelas tidak pro terhadap pihak pesantren, ya. Semua narasinya itu dia digiring. Jadi seolah-olah pers itu jadi juru bicara institusi, gitu loh. Sementara pers itu kan bukan di situ fungsinya kan. Dia kan sebagai penengah. Kan? Kalau pakai bahasa Karl Marx itu kan dia kan anjing kan. Maaf ya, ini anjing penjaga pilar keempat yang tugasnya menyala, buat menyala ketika ada ketidakberesan di eksekutif, legislatif maupun yudikatif kan, fungsinya pers di situ. Tapi kan sekarang kan pers jadi bahan apa istilahnya ya, mohon maaf, seolah-olah seperti juru bicara institusi, entah itu eksekutif, yudikatif atau legislatif. Semua informasi nggak diverifikasi. Saya dulu Mas, zaman jadi wartawan itu, ketika ada berita seperti itu, saya pulang ke kantor, saya nggak bawa konfirmasi dari apa subjek yang terindikasi dirugikan oleh pemberitaan. Saya nggak apa itu, saya disuruh balik, harus nyari sampai dapat. Gitu. Karena itu keadilan, informasi itu juga keadilan Mas, gitu. Informasi itu juga butuh keadilan, gitu loh. Informasi juga butuh keadilan. Karena sementara saya lihat, kalau saya cermati itu beritanya gini, itu ternyata si yang tertuduh ini nggak sekalipun diberi kesempatan untuk klarifikasi oleh media. Iya, benar. Media nggak ada. Satu sumber, ada. satu ini aja Mas, satu sumber aja biasanya Mas. Iya. Satu sisi, betul. Satu sisi aja. Nah, dan suatu saat kebetulan ya, saya pas waktu itu lagi ada acara di pulang kampung ke Jawa Timur kan, lagi ada nyekar mau puasa kan itu ya, kebetulan saya sempatin ke sana. Kan udah dikonstruksi orang itu, ini pesantren ini ngeri gitu loh, melindungi penjahat seksual itu, hati kaku, ini orang fanatik, wah. Tapi itu kan informasi yang saya terima, saya kan belum lihat faktanya langsung. Saya ketuk pintunya pesantren kemarin dan saya disambut di sana itu, dan nggak seperti yang dinarasikan. Soal kasusnya lain lagi ya, itu lain lagi, nanti biarkan pengadilan yang membuktikan lah ya. Kalau soal suasana bagaimana paham pesantren sampai akhirnya gara-gara narasi yang dibangun sampai akhirnya Kemenak secara ceroboh mencabut izin kemarin kan, akhirnya sampai dikoreksi lagi sama Pak Musa, karena itu terburu-buru ya. Seperti itulah Mas, masyarakat kita saat ini, masyarakat audiens kita saat ini itu seperti itu kondisinya. Jadi mereka itu tidak bisa adil terhadap informasi, mereka tidak bisa mencerna informasi, mereka tidak bisa memverifikasi informasi, akhirnya melahirkan kebingungan masalah seperti ini. Gitu loh. Sampai institusi negara pun bingung, sampai Kabareskrim waktu itu mengumumkan semua santrinya disuruh keluar aja, itu sekelas Kabareskrim loh. Iya kan? Mengeluarkan pernyataan keputusan yang sifatnya imbauan berdasarkan informasi dari satu sumber itu kan sudah fatal Mas, gitu loh. Itu kan sudah fatal. Padahal semua agama Mas, semua agama apa bukan cuma Islam ya, mulai dari yang percaya Taurat, Injil atau kitab-kitab, semua itu mengajarkan yang namanya tabayun dengan bahasa masing-masing. Ya kan, itu perintah Tuhannya masing-masing lah istilahnya kan gitu. Tapi kenapa kok itu nggak dilakukan? Gitu. Iya. Kita celakanya di situ. Nah inilah hal-hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan lahirnya sebuah fenomena yang menurut bahasa saya sebut ya pengadilan naratif itu tadi Mas. Pengadilan naratif, pengadilan yang berangkat dari kebencian yang standar kebenarannya kuantitatif menurut saya. Ya, siapa yang paling banyak dia yang benar, nah, gitu. Iya. Ini kalau menurut saya ini adalah penerapan model metode ideologi demokrasi yang salah tempat, gitu loh. Oke lah, demokrasi kita sekarang dengan pemilihan langsung gini memang menempatkan suara terbanyak itu adalah pengambil keputusan tertinggi. Tapi kan kita juga harus lihat konteksnya, nggak bisa kalau hukum kita kan punya undang-undang, kita punya konstitusi, kita punya KUHP, kita punya KUHP, punya peraturan-peraturan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan lain sebagainya. Itu kan nggak dipakai semua di situ. Ya, kebencian yang dibangun. Ada lagi satu mungkin sudah informasi nih, Mas Sofa dan teman-teman di sini mungkin ingat kasusnya Juliari Batubara. Iya. Bansos. Bansos. Iya. Mantan Mensos ya. Mantan Mensos itu ya.
Terlepas dia memang akhirnya itu atau tidak, tapi kebencian yang dibangun terhadap dia itu udah luar biasa, Mas. Gitu loh. Maksudnya gini, ada saat saya ingat benar waktu itu ada salah satu sesi berita ya yang memberitakan bahwa Juliari minta dibebaskan di sesi pledoinya dia. Iya. Saya minta dibebaskan. Itu kan jadi ramai. Udah korupsi. Tapi kan waktu itu belum ada putusan yang membuktikan bahwa dia korupsi gitu loh. Dan waktu itu tidak ada pers atau wartawan yang mau membaca secara lengkap pledoinya. Ada 500 halaman, saya sudah baca itu. Dan ternyata ya, kalau saya runut lagi ke belakang saya runut lagi dari awal ini gimana kita bisa meledak itu ya, ada kemungkinan bahwa memang itu hampir sama ya dengan mungkin kasusnya Mas Au ini, hampir sama. Gitu loh. Karena memang ada kekuatan politik, kekuatan naratif yang mungkin akhirnya dia terima itu juga terima banding, nggak mengajukan banding. Itulah. Nah, ada satu momen bahkan di pengadilan itu Mas tidak pernah ada bukti material forensik atau kesaksian yang menyebutkan bahwa beliau ini mantan Mesos ini itu menerima duit gratifikasi. Itu ada ini ya Mas. Di bukti acara berita acara persidangannya ada itu. Tapi diputus 12 tahun kan. Ajaib loh. Saya nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu yang tidak terbaca oleh saya atau apa gitu ya, tapi ya jelas dari 500 halaman itu seperti kayak Mas Anas ya, yang tidak ada satu dokumen pun atau satu kesaksian pun kecuali kesaksian Nazarudin ya yang membilang yang menyatakan bahwa ada aliran dana dari proyek-proyek lainnya. Kita kan udah nggak ngomong Hambalang nih, Hambalang udah terbukti nggak bersalah. Proyek-proyek lainnya itu nggak ada Mas buktinya, namanya bukti transfer, bukti tanda bukti penyerahan duit secara cash dan sebagainya itu nggak ada, sama diputus juga sama. Itulah Mas pengadilan naratif itu. Nah ini saya mau bertanya ini Mas, itu di mana letak persinggungannya Mas, letak bertemunya pengadilan naratif yang dilakukan oleh netizen atau oleh orang-orang pengguna media sosial dengan kepentingan kekuasaan? Itu titik temunya di mana Mas? Atau memang by design kekuasaan itu dengan kekuatan buzzer lah ya yang sekarang lagi ramai itu untuk melakukan echo chamber yang lebih besar sehingga membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak terkait atau lembaga hukum itu mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan netizen itu Mas. Nah titik temunya gimana ini Mas? Sebenarnya itu di mana Mas? Itu sudah saya singgung sebenarnya di bukunya Mas Au itu yang bagian terakhir itu, yang tentang teorinya Chomsky. Teorinya Chomsky itu bagaimana media itu ada kekuatan propaganda politik yang paling ampuh itu loh. Dan karena itulah Mas, ya mohon maaf, karena itulah orang sekarang yang punya orientasi terhadap kekuasaan dan politik itu beramai-ramai punya saham di media. Coba buka aja mata. Siapa orang-orang itu yang nggak punya itu? Ya memang kekuatan politik dan media itu ada di situ. Makanya kalau Mas Sofa mungkin pernah nonton salah satu filmnya James Bond ya, The World of Not Enough itu. Jadi itu ada tokoh pers namanya Elliot Carver itu. Dia punya prinsip ya, word is artillery. Ya. Itu senjata perang. Sementara kan realitas politik kita kan memang gebu-gebuan Mas. Kita tidak pernah mengenal realitas politik kerjasama, realitas politik kompromis ya kan. Kita kan yang kita kenalkan hanya realitas politik konfrontatif. Iya. Dan ya, mereka itu butuh dukungan. Gimana cara mereka butuh dukungan? Ya diamplifikasi. Ideologi mereka diamplifikasi dengan apa? Ya dengan itu tadi yang kayak Mas Toto bilang itu ya, mungkin membeli saham di media atau membeli pendengung atau dan lain sebagainya. Ya di situ itu. Dan kebencian politik itu mereka samarkan sebagai seolah-olah itu penegakan supremasi hukum. Gitu. Dengan membangun wacana yang terus-menerus yang kita ceritakan di awal itu tadi ya kan. Dengan wacana istilah bahasanya wacana di murojaah, wacana itu diwirid terus-terus diucapkan, yang dikampanyekan, dipropagandakan melalui saluran-saluran itu. Ya siapapun yang menguasai kanal informasi sekarang menguasai dunia Mas. Ini Elliot Carver udah ngomong mulai dari tahun 2006 ini. Elliot Carver itu kan nonton film James Bond itu hari itu. Atau saya masih jadi wartawan dan itu jadi kenyataan. Siapa yang menguasai kanal informasi, dia menguasai. Sekarang kita
kita nggak usah naif lah Mas, kita buka mata lebar-lebar. Mas, mungkin ada teman-teman yang masih punya nalar kita sini, coba cermati satu-satu berita media mainstream kita ya. Apa aja yang tidak partisan? Sebutkan saya satu aja media yang nggak partisan, satu aja.